Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum cerita film The Final 2010. Film ini menceritakan tentang murid yang dibully di sekolah. Lalu mereka berniat untuk balas dendam atas semua penghinaan yang mereka alami karena ulah para murid populer di senior high school. Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis dengan wajah yang setengah hancur memasuki sebuah restoran. Saat dia masuk, semua orang yang ada di sana mulai melihat ke arah gadis ini. Si gadis lalu tampak menangis dan segera pergi dari tempat tersebut. Cerita bergulir, scene ditempatkan di sekolah menengah atas. Di dalam kelas terdapat seorang pria bernama Raffi yang berasal dari India, sering sekali mendapatkan bulian dari temannya yang bernama Bradley dan Bernard. Ternyata tidak hanya Raffi saja yang mendapatkan bulian, melainkan terdapat 4 siswa yang mendapatkan perilaku yang sama seperti Raffi, diantaranya Dan, Jack, Emily, dan Andy. Mereka berlima ini kerap mendapatkan bulian dari teman sekelas. Setiap ada kesempatan, Bradley dan teman sekelas lainnya pasti membuli dan menertawakan mereka seolah-olah membuli adalah hal yang sudah biasa untuk mereka lakukan. Seorang murid bernama Curtis datang. Curtis merupakan seseorang yang mudah bergaul dengan siapapun. Dia seorang yang netral, yang tidak pernah membedakan kelompok Raffi maupun kelompok Bradley. Kemudian Curtis mengundang teman-temannya untuk datang ke tempat studio miliknya. Saat di lokasi, Bradley dan Bernard mulai menghina Raffi dan menghancurkan kameranya yang ia bawa. Dan pun yang berada di sana tak luput dipermainkan oleh mereka. Dan yang tidak berani melawan karena tubuh Bradley jauh lebih besar daripada dirinya. Mereka hanya pasrah melihat Bradley menghancurkan kamera Raffi. Karena perilaku Bradley yang sudah keterlaluan, Curtis akhirnya turun tangan untuk menghajar Bradley yang karena sebelumnya sudah membuli Raffi. Singkat cerita, satu kelas ini akan mengadakan sebuah pesta yang akan dihadiri oleh kelompok Raffi, juga si kelompok pembuli Bradley. Pada intinya, semua murid yang ada di kelas ini semuanya harus ikut karena untuk meramaikan pesta. Pesta itu akan diadakan di sebuah rumah yang berada di tengah hutan dan setiap murid yang hadir diharuskan untuk menggunakan kostum. Cerita bergulir, semua murid telah hadir di dalam pesta tersebut. Semua murid yang hadir disuguhkan dengan sirup sebagai welcome drink. Murid yang meminum sirup itu satu persatu mulai pusing, lalu tak lama mulai pingsan. Di sana terlihat beberapa orang yang menggunakan topeng mengambil barang-barang mereka. Lalu orang-orang bertopeng mulai menyalakan musik yang sangat kencang sehingga membuat para murid terbangun. Mereka yang baru saja terbangun sangat terkejut karena mereka melihat dirinya yaitu dirantai. Seorang pemimpin dengan menggunakan topeng gas mengatakan bahwa mereka semua tidak akan dibunuh, melainkan mereka akan disiksa terlebih dahulu. Mereka pun semua bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu murid berambut keriting bernama Miles, ia menganggap bahwa orang-orang bertopeng ini hanya membuat lelucon. Lalu yang menggunakan topeng lainnya langsung menembakkan Miles dengan tembakan untuk hewan ternak. Mereka semua benar-benar ketakutan karena mereka menyadari bahwa ini akan membuat mereka sengsara yang sesungguhnya. Salah satu murid mengatakan, kenapa harus mereka yang akan disiksa seperti ini? Lalu pemimpin bertopeng berbalik bertanya, kenapa harus kita yang mendapatkan perlakuan seperti ini? Pria itu pun kembali bertanya, siapa kau yang berada di balik topeng? Akan tetapi pemimpin bertopeng ini tidak mau membuka topengnya karena belum waktunya. Salah satu dari mereka tidak mengetahui siapa pria di balik topeng ini karena suaranya dibantu oleh alat pengubah suara di balik topeng tersebut. Ia menegaskan bahwa mereka ini adalah sebuah kelompok kecil yang selalu saja dikucilkan atau dibuli. Si pria keriting yang disiksa tadi segera dibawa ke sebuah gudang.
Si pemimpin bertopeng mengatakan, siapa yang ingin pergi dari tempat ini? Semua murid pun tidak berani untuk mengangkat tangan, akan tetapi terdapat seorang bernama Tommy yang mengatakan bahwa dirinya ingin pergi dari sini. Pada awalnya Tommy ingin mengajak pacarnya untuk pergi, namun Tommy tidak diperbolehkan. Tommy mengatakan ia berjanji pada pacarnya bahwa dirinya akan mencari bala bantuan. Merasa dirinya aman, tak lama kemudian dirinya dikejar oleh 3 pria bertopeng lainnya yang diberi julukan si kembar 3. Saat melarikan diri, Tommy terkena jebakan yang membuat dirinya luka parah, lalu si kembar 3 segera menyeret Tommy ke gudang. Dan kini terlihat orang-orang misterius yang menggunakan topeng saat ini berjumlah 8 orang, sementara Bradley meminta mereka untuk membukakan rantainya yang mengikat tangannya. Tentu saja hal itu tidak digubris oleh mereka. Kemudian Bernard dipaksa untuk menelan sebuah ramuan, yang pada akhirnya membuat tubuh Bernard mulai kejang-kejang. Dan secara sadis tenggorokan Bernard ditusuk menggunakan jarum. Lalu Bernard pun dibawa ke gudang sama seperti yang lainnya. Pria bertopeng badut secara tidak sengaja menjatuhkan kunci di depan Curtis. Hal itu langsung dimanfaatkan Curtis untuk kabur. Saat pemimpin mencoba menembak Curtis, akan tetapi dihalangi oleh pria bertopeng badut. Sang pemimpin mengetahui bahwa secara sengaja pria bertopeng badut meloloskan Curtis untuk kabur. Oleh karena itu, sang pemimpin langsung membunuh si topeng badut. Dan disinilah Curtis yang dikejar oleh si kembar 3. Curtis sempat melihat polisi, namun polisi itu dibunuh oleh kembar 3. Karena lari Curtis yang sangat cepat, Curtis pun akhirnya berhasil kabur. Scene kembali ke dalam rumah pesta. Kini wanita bernama Heather yang wajahnya akan dihancurkan menggunakan senyawa kimia. Heather yang merasa kesakitan dan wajahnya mulai melepuh. Setelah selesai, Heather pun digeret ke gudang. Secara bersamaan, Bradley memaksa sang pemimpin untuk membuka topeng agar mereka tahu siapa di balik semua ini. Perlahan, sang pemimpin mulai membuka topeng dan ternyata dia adalah Dan. Tidak hanya Dan saja, ternyata di balik topeng yang lain diantaranya Jack, Emily, Andy, dan yang terakhir Ravi yang sudah dibunuh oleh Dan. Mereka ini ingin membalaskan dendam karena teman-teman Bradley selalu menindas mereka. Sebelumnya, mereka sudah menyusun rencana untuk membalaskan dendam mereka pada orang yang sering mengucilkannya. Mereka juga yang secara diam-diam mengadakan pesta kelas agar semua orang bisa hadir. Serta mereka dibantu oleh 3 anak laki-laki yang dijuluki dengan si kembar 3. Dan tempat ini terungkap, ternyata tempat yang digunakan merupakan rumah tua milik pamannya Dan yang saat ini sudah tidak dipakai. Ternyata semua yang mereka lakukan sesuai dengan rencana. Beberapa dari mereka mencoba untuk meminta maaf, akan tetapi kata maaf sudah terlambat. Emily lalu meminta Bridget untuk memotong jari Bradley, namun ternyata Bridget tidak mau melakukan hal itu. Kemudian Emily pun menawarkan Bradley agar dia mau memotong jari Bridget. Dengan imbalan, ia segera akan dibebaskan. Tanpa ada keraguan sama sekali, Bradley langsung memotong jari Bridget. Lalu Bridget mendapatkan kesempatan kedua di mana dia disuruh memotong jari dari Bradley agar sama-sama impas. Akan tetapi, lagi-lagi Bridget tidak mau melakukan hal itu. Karena Bridget tidak mau, dengan terpaksa Emily mulai mengoleskan senyawa kimia ke wajah Bridget yang membuat wajahnya melepuh. Lalu Bridget ditaruh di gudang sama seperti korban lainnya. Kali ini giliran Bradley yang akan disiksa oleh Dan. Dan yang sudah menaruh dendam mencoba untuk membuat Bradley lumpuh selamanya dengan memotong urat tulang belakangnya. Tidak sampai di situ, Dan juga berencana untuk memotong burung Bradley. Di sisi lain, Curtis sampai di rumah milik pria tua bernama Parker. Curtis pun meminta pertolongan bahwa telah terjadi kekerasan. Parker yang menyuruhnya berbalik. Secara tiba-tiba, Curtis dibuat pingsan. Saat Curtis tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat dan memohon pada Parker untuk mempercayai dirinya dan teman-temannya saat ini sedang dalam bahaya. Curtis meminta Parker untuk menelepon polisi agar para polisi bisa segera menyelamatkan teman-temannya. Karena Parker tidak percaya, pada akhirnya ia memutuskan untuk turun tangan. Curtis kemudian mengatakan bahwa rumah yang mereka dijadikan pesta tidak jauh dari rumah Parker. Parker mengetahui siapa pemilik rumah itu. Ia bernama Dan. Curtis yang mendengar nama Dan sangat terkejut. Ternyata Dan dan teman-temannya adalah pelaku dari penyerangan. Parker pun segera pergi dan mengecek kebenarannya. Di tengah hutan, secara tidak sengaja Parker terkena jebakan yang dibuat oleh Dan dan kawan-kawannya.
akhirnya membuat dirinya terluka. Beruntungnya, Parker berhasil membunuh 2 orang dari si kembar 3. Curtis mencoba untuk membebaskan diri dan segera menelpon 911 untuk segera datang ke lokasi. Curtis pun langsung berlari ke hutan dan menemukan Parker dalam keadaan terluka. Parker yang meminta maaf karena dirinya tidak percaya dengan perkataan Curtis. Parker meminta Curtis untuk segera menyelamatkan teman-temannya dengan sekuat tenaga. Hanya berbekal sebuah pistol, Curtis segera berlari menuju ke tempat Dan. Scene kembali di tempat Dan yang terdapat pria yang selalu saja bicara. Oleh karena itu, Dan menghukum untuk memotong lidah si pria, akan tetapi itu semua dihentikan oleh Curtis. Walaupun Curtis sudah menodongkan pistol, tapi tetap saja Dan menyuruh yang lainnya untuk memotong lidah si pria. Curtis pun langsung menembak ke arah Andy, sementara Dan langsung menembak Curtis sehingga ia terluka. Pada awalnya, Dan ingin membunuh Curtis, namun semua itu digantikan oleh Emily. Emily tidak ingin Dan membunuh Curtis yang merupakan orang baik, sehingga Emily terpaksa membunuh Dan. Secara bersamaan, polisi tiba di lokasi. Emily dan Jack akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara mereka melakukan bunuh diri. Tidak ada yang tersisa, Dan dan semuanya sudah tewas. Lalu para polisi mulai mengevakuasi para korban yang terluka. Semua murid yang terlibat dalam pesta tersebut mengalami trauma yang mendalam. Bahkan di antara dari mereka yang meminum obat penenang. Di luar sekolah, Curtis melihat salah satu anggota si kembar 3 yang masih hidup. Dan kini kita dikembalikan di scene awal. Dan ternyata wanita ini adalah Bridget yang mengalami luka di bagian wajah, mengunjungi sebuah restoran, dan di sana semua orang pun menatapnya dengan tatapan aneh. Dan film pun selesai.